Halo, Assalamualaikum. Halo, Pak Jikri. Boleh di-unmute suaranya? Tadi gak nanya. Halo, Pak Jikri. Ya, oke. Sip. Ya, baik. Jadi di kelas kita hari ini ada sekitar 18 yang sudah masuk di kelas sambil menunggu mahasiswa yang lain bergabung. Baik, Pak Jikri bisa dijelaskan yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini terkait apa? Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator, Bapak Sadi Alimin. Sebelumnya Bapak, apakah suara saya kedengaran jelas? Jelas dan merdu suaranya. Oh, ini sengaja ya Bapak ya, biar kelihatan seksi gitu Pak ya. Ya. Baik, ini kelas apa nih Pak ya? Kelas berapa nih Pak? Ini kita semester 2, Pak. Mata Oh, kuliah semester 2. mata kuliah literasi digital. Kebetulan mereka kan semester 2 ini kan juga perlu diberikan pembekalan bagaimana membuat makalah, terutama ya mereka harus menyusun kayak ilmiah ya, minimal lah makalah yang dikumpulkan ke dosen itu ya sudah baik. Nah, nanti mungkin makalahnya lebih diarahkan bagaimana mereka menyusun terkait dengan gerakan literasi digital. Ada gerakan literasi digital di sekolah, ada gerakan literasi digital di masyarakat, dan ada gerakan literasi digital di lingkungan keluarga. Oh ya baik. Sebelumnya saya sapa dulu. Ini mahasiswa semester 2 kelas pagi ya, kelas A pagi atau kelas apa? Gabung ini Pak, gabung. Oh Pagi, gabung pagi, semua. pagi ya. Pagi pagi ya. Baik, saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi mahasiswa-mahasiswa yang saya banggakan Bapak Al-Sadilimin, dan yang saya banggakan mahasiswa-mahasiswi IKIP PGRI Pontianak. Baik, jadi tadi sudah disampaikan oleh Bapak Al-Asadi Alimin tentang bagaimana atau kiat-kiat untuk membuat makalah ya. Oh ya, baik. Sebelumnya saya lupa memperkenalkan diri. Ya, ada ibarat mengatakan tak kenal maka tak negor ya. Makanya saya perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Guna. Saya juga salah satu dosen dari Bahasa Indonesia. Ya, Pak Asadi, Ya, sebentar Pak ya. Saya mohon waktu sebentar. Ya. ya. Baik, jadi nanti Pak Muhammad Jikri akan menjelaskan terkait dengan penulisan makalah. Kemudian nanti mahasiswa Pak minta untuk mendengarkan secara baik terkait dengan sistematika penulisan makalah, terutama untuk makalah yang sebelumnya juga sudah dibuat ya, karena sebelumnya sudah 2 kali kan kita makalah pertama, kemudian revisi makalah kedua. Nah, tinggal nanti kita lihat bagaimana dari Pak Muhammad Jikri selaku pemateri untuk menambahkan terkait dengan pembuatan makalah yang sudah dilakukan oleh mahasiswa. Jadi, Pak Sadi, PPT-nya iya, udah ada belum? sudah disiapkan. PPT sudah disiapkan, tapi sebelum kita masuk PPT, mungkin kita minta partisipasi mahasiswa untuk mengisi survei yang sudah kita siapkan, Pak Jikri. Halo? Halo, Pak Jikri. Halo? Halo, Pak Jikri.
Halo Pak Jikri. Halo Pak Jikri. Nah, untuk mahasiswa boleh membuka laptop, gabung di atau menggunakan HP untuk gabung di alamat ini sebentar. menti.com. Gunakan alamat ini menti.com, kemudian masukkan kode 858554. www.menti.com. Ya, bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan laptop. Silakan. Silakan untuk bergabung mahasiswa di menti.com dan masukkan kode 858554. Silakan. Ditunggu. Halo, ya silakan mahasiswa Bapak untuk masuk ke menti.com dan gunakan kode 858554. Ya, selfie. Selfie, ada pertanyaan. Halo Pak Jikri. Halo. Jikri. Halo. Sebentar ya, Pak Jikrinya kemana nih? Pak Jikri, halo. Pak Jikri ini masih sibuk soal dia. Baik, jadi sudah 27 peserta, kita menunggu Pak Jikri ini kemana nih? Halo Ada Pak Pak, sebentar Jikri, soal kemana? ya ada tidak ada di sini tidak kemana-mana Pak, sedang mendengar Bapak juga nih. Ya, atau langsung
mau presentasi Pak Jikri terkait dengan pembelajaran kita, bisa dijelaskan ke mahasiswa? Ya, sebentar lagi Pak ya. Iya, bisa nggak Bapak kasihkan pengantarnya dulu Pak? Baik, jadi saya akan menjelaskan terkait dengan pembelajaran yang akan kita lakukan. Sebenarnya ini adalah tujuan pembelajaran kita. Bisa kelihatan layar laptop Bapak mahasiswa, halo? Bisa, Pak. Baik, jadi dalam menulis karya ilmiah ini, khususnya untuk mata kuliah kita, itu harus memperhatikan beberapa bagian. Di antaranya adalah di dalam makalah itu terdapat sampul atau bahasa Indonesianya chopper ya. Cover ya bahasa Inggrisnya ya, sampul makalah. Kemudian di dalamnya ada judul, ada logo kampus, ada data lengkap penulis, kemudian bab 1 ada pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup. Kemudian terkait dengan pembahasan kita juga dijelaskan jurusan, misalnya kota, tahun makalah itu dibuat kapan, di dalam referensi ya. Fakultas di dalamnya ada kata pengantar, daftar isi, ini bagian pendahuluan. Kemudian bagian penutup, daftar pustaka, gunakan daftar pustaka yang terbaru, yang update 10 tahun terakhir. Kemudian ada bagian lampiran. Nah, ini yang akan kita pelajari pada hari ini, dan Bapak Muhammad Jikri yang akan menjelaskan untuk bagian-bagian dari penulisan makalah. Baik, Pak Asadi. Ya. Jadi saya sudah siap. Tadi mohon maaf saya tadi sambilan seminar soalnya Pak. Oh gitu. Ya. Jadi tadi sudah dijelaskan terkait dengan data konsep yang akan diajarkan ke mahasiswa. Jadi Pak Jikri, ini sudah saya jelaskan terkait dengan karya tulis ilmiah. Tinggal mohon bantuannya kepada Bapak Jikri untuk menjelaskan PowerPoint. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Asadi. Nah, jadi manggilnya apa nih ya? Kakak-kakak, adik-adik. Oh ya, kakak-kakak, abang-abang lah ya. Mahasiswa mungkin sudah tahu apa itu makalah ya. Ya, makalah itu adalah karya ilmiah ya, ataupun tugas ilmiah yang dikerjakan menggunakan dasar-dasar ataupun menurut pedoman-pedoman dan prosedur-prosedur ilmiah. Jadi tidak bisa sembarangan membuat makalah seperti itu ataupun karya ilmiah, karena karya ilmiah itu kata-katanya baku, juga terstruktur dari kalimat-kalimatnya seperti itu ya, menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin juga kalian sudah pernah membuat makalah ya, mungkin dari tugas-tugas dosen ya. Maharani, saya tanya Maharani. Halo Maharani? Iya. Ya, udah pernah buat makalah kan? Udah. Sudah tahu bagaimana langkah-langkahnya atau kiat-kiatnya membuat makalah yang baik? Iya, jadi masih bingung ya, atau masih sebenarnya sudah Pak, cuman masih belum tahu bagaimana yang sebenarnya membuat makalah itu ya. Maka dari ya seperti itu ya Maharani ya. Iya. Ya, baik, bagus. Jadi sebenarnya ya makalah itu ada beberapa item atau ada beberapa perbedaan ya dari kalau D3 itu namanya tugas akhir, kalau kita S1 itu disebut skripsi. Jadi sebelum membuat
membuat skripsi kita itu diwajibkan membuat outline judul. Setelah membuat outline judul, kita wajib membuat desainnya atau rencana planning dari penelitian yang akan kita buat. Nah, makalah ini adalah bentuk kecil dari skripsi tersebut. Nah, jadi tidak terlalu dalam, hanya memaparkan bagian-bagian umum saja. Seperti itu makalahnya ya, kakak-kakak, abang-abang. Baik, Pak Kasadi silakan dilanjutkan PPT-nya. Baik, ini halaman kedua. Oke, kelihatan Pak? Ya, kelihatan Pak. Apanya dulu nih Pak yang kelihatan Pak ya? Kelihatan PPT-nya. Kalau Bapaknya kelihatan Pak. PPT-nya juga jelas. Terima kasih Bapak. Nah, baik kakak-kakak, abang-abang. Jadi makalah itu kok hilang Pak? Oh ya, kembali. Salah satu jenis karya tulis ilmiah yang membahas suatu permasalahan. Nah, ini dia. Jadi sama jenisnya dengan skripsi, tugas akhir, atau penelitian-penelitian. Nah, makalah ini juga harus ada bahasan yang harus dibahas. Ya, jadi istilahnya topik. Nah, topik dalam makalah tersebut apa, permasalahan yang akan diangkat, yang akan kita kaji, yang akan dibicarakan. Itu apa sih? Nah, jadi misalnya kita harus ada ketertarikan dulu nih, atau ada masalah dulu nih. Ya, jika tidak ada masalah, jangan buat-buat masalah ya. Kalau ada buat-buat masalah nanti ribut. Nah, maka itu suatu permasalahan yang sudah ada tertentu itu kita kaji. Nah, bagaimana mengkajinya? Karena kita harus punya dasar-dasar, fondasi yang kuat. Kajiannya itu melalui teori-teori dari ahli atau dari buku-buku, bisa juga dari jurnal-jurnal. Kalau misalnya pada masa-masa pandemi saat ini, misalnya Anda masih tidak di kampus, kan susah Pak mau mendapat bukunya. Ada namanya e-book. Ya, asal syaratnya harus punya koneksi jaringan yang stabil. Jadi Anda bisa cari di e-book, bisa di jurnal elektronik. Nah, itu banyak sekali ya. Jadi bisa seperti itu. Nah, teorinya. Misalnya saya beri contoh, Anda membuat makalah, ini mata kuliah apa Pak ya? Literasi Pak ya? Literasi digital. Ya, literasi digital. Anggap saja kita permasalahan literasi digital itu adalah kendalanya banyak masih orang awam yang belum paham bagaimana menggunakan literasi yang digital. Kebanyakan kan literasinya yang manual, seperti itu ya kan, lewat di perpustakaan atau dari LKS kan, seperti itu. Nah, ada gabung. Jadi digital itu kita menggunakan jaringan yang ada, ya misalnya tautan yang ada, bisa kita ambil dimanapun berada, asal saja terkoneksi dengan atau tersambung dengan jaring itu. Jadi sifatnya daring dalam jaringan. Nah, itu literasi digital. Jadi makanya kalau mata kuliah ini diajarkan aplikasi-aplikasi yang berbasis digital atau online dalam jaringan semua. Karena perkembangan pendidikan saat ini, apalagi Kementerian atau Menteri Pendidikan kita itu kan Pak Nadiem Makarim itu basic atau dasarnya itu kan IT, ya kan, founder dari Gojek itu. Nah, makanya kemungkinan bisa diprediksikan segala pendidikan untuk kedepannya ini semuanya mungkin sudah berbasis IT, ya kan, seperti itu. Contohnya saja sudah ada belajar merdeka belajar. Nah, artinya kan tidak perlu belajar, maksudnya itu tidak belajar seperti harus ke perpustakaan, harus mengunjungi tempat-tempat itu, tapi bisa lewat online semua. Jadi dimanapun Anda berada, asal ada jaringannya, Anda itu bisa terkoneksi belajarnya. Nah, maksud Pak Nadiem seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi untuk makalah itu harus ada masalahnya. Yang kedua, untuk meneliti masalah tersebut kita harus ada
teorinya. Nah, teorinya itu bisa kita dapatkan melalui apa saja ya. Nah, terus untuk memperkuat dari permasalahan itu dan kajian itu kita ada namanya pengamatan atau observasi. Nah, apakah benar kita kan punya teori nih, misalnya ya, contoh misalnya permasalahan saat ini nih yang lagi booming itu tentang penurunan daftar ulang ya misalnya ya. Nah, kita itu mengamati langsung ke lapangan. Ya, maksud dari pengamatan langsung ke lapangan ini tidak harus Anda itu misalnya lagi di daerah ikut turun ke lapangan di sini, enggak. Tapi bisa saja misalnya lewat audio video seperti YouTube atau misalnya seperti televisi, Anda kan bisa langsung melihat itu. Nah, Anda bisa mengamati secara langsung juga. Nah, seperti itu. Apa benar daftar ulang itu akan diturunkan? Nah, permasalahannya itu kan permasalahan itu. Nah, jadi itu ada suatu masalah. Nah, untuk mengetahui permasalahan itu kita ingin mengkajinya dari segi apa nih? Ya kan, kenapa harus diturunkan? Nah, misalnya kenapa tidak diturunkan? Ya, bagaimana cara solusinya terbaik bagi mahasiswa. Nah, itu semua bisa jadi rumusan-rumusan atau fokus-fokus penelitian makalahnya seperti itu. Nah, baik, next Pak Asadi. Ya, Nah, ada manfaat nggak sih buat makalah tuh? Tentu ada ya. Selain tuntutan dari dosen atau pengajar, guru ya, sebagai syarat, ya, ada juga manfaatnya ya. Apalagi kita ini kan memang dari prodi bahasa Indonesia. Ya, manfaatnya itu Anda belajar menulis. Intinya pertama dasarnya itu Anda itu belajar menulis. Kemungkinan Anda memiliki bakat atau memiliki hobi menulis, cuman Anda bingung mau ingin menyalurkannya kemana. Nah, misalnya ya, Anda bisa belajar menulis di sini. Ya, salah satunya ya kan, salah satu dari keterampilan menulis itu yaitu makalah. Ya, banyak kalau keterampilan menulis ya, misalnya yang suka membuat novel, cerita-cerita pendek, atau misalnya penyesalan-penyesalan hidup dibuat cerita gitu kan, atau misalnya kisah-kisah masa lalu yang kelam dibuat cerita, dibuat novel, bisa ya semuanya. Itu kan misalnya, atau misalnya mantan yang sudah dilupakan, nah terus diingatkan kembali, bisa, semuanya bisa ya. Oke, nah ini, tapi ternyata untuk membuat makalah ini tidaklah sebebas dari membuat cerita novel, tadi kata-katanya, diksinya, itu ada aturannya biar membedakan bahwa ini adalah penulisan yang seperti sastra atau penulisan yang sifatnya pembelajaran. Nah, yang pertama tadi untuk melatih penulis. Nah, penulis itu orang yang menulis. Jadi kamu tuh latihan terus untuk membuat makalah ini, dan juga untuk melatih kemampuan pengamatannya ya, menyusun karya ilmiah secara benar dan cermat. Lalu memperluas wawasan. Kenapa bisa luas? Ya karena Anda fondasi-fondasinya atau misalnya dasar-dasarnya Anda ambil teori-teorinya dari literasi manapun, sehingga wawasan Anda setidaknya walaupun Anda ambil itu, Anda tetap akan membaca walaupun sedikit, itu sudah menambah atau memperluas wawasan keilmuan Anda. Ya. Lalu sumbangan pemikiran, Anda memberikan teori Anda dari beberapa pendapat ahli, dari beberapa buku atau dari beberapa ilustrasi, Anda menyimpulkan, membuat simpulan sendiri dengan bahasa Anda sendiri. Nah, itu artinya sumbangan pemikiran Anda. Konsep, jadi berupa konsep teori ataupun konsep praktis. Nah, terus makalahnya ada manfaatnya, tetap ada. Jadi semua yang Anda buat, Anda sumbangkan pemikiran itu tetaplah memberikan manfaat bagi pembacanya. Ya. Jadi buatlah makalah itu yang bermanfaat. Jika tidak bermanfaat, maka Anda tidak akan berkembang dan juga pembacanya tidak akan berkembang. Seperti itu. Ya, next Pak.
Ya. Ya, next Pak, Pak bisa nggak misalnya langsung ke tadi bagan mind mappingnya saja. Soalnya kalau terlalu banyak teori, saya rasa kalau mahasiswa itu Pak, tingkat fokus untuk mendengarkan teori itu hanya 10 sampai 15 menit saja Pak. Sisanya udah di awang-awang Pak. Ya, baik. Ya. Nah, Jadi baik ya. Nah, baik. Ya. Silakan Pak, lanjutkan. Nanti baru saya lanjutkan. ya, ini dia konsep dari mind mapping. Tadi sudah dijelaskan bahwa dalam menulis karya ilmiah itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah bagian-bagian yang harus ada di dalam karya ilmiah ini. Pertama adalah sampul, kemudian judul. Di dalam sampul ini ada logo kampus, kemudian identitas penulis ya. Kalau mahasiswa membuat makalah itu kan ada nama, name, kelas, kemudian bagian satu pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini nanti isinya latar belakang. Nah, misalnya begini, kita membahas tentang literasi digital di lingkungan masyarakat. Nah, apa permasalahan yang diangkat itu dijelaskan di dalam latar belakang. Kemudian rumusan masalah juga di bagian latar belakang. Nah, rumusan masalah apa yang disajikan, misalnya seperti apa bentuk penerapan literasi digital di dalam lingkungan masyarakat misalnya. Itu kan sebuah permasalahan. Nah, rumusan masalah itu ditulis dalam pendahuluan. Kemudian bab 2 ini adalah bagian pembahasan. Nah, di bagian pembahasan ini mahasiswa itu mengemukakan atau mengulas tuntas dari permasalahan yang sudah ditentukan di bab 1 atau bagian pendahuluan. Nah, di pembahasan ini nanti kalau makalahnya itu sifatnya teoritis, maka di bab 2 ini bisa mensitasi atau mengutip dari berbagai sumber kutipan. Nah, karena di dalam kondisi kita saat ini, maka mahasiswa lebih diutamakan untuk mendapatkan sumber referensi secara online. Nah, sumber referensi secara online di bagian pembahasan ini bisa didapat dengan mengakses pertama ya jurnal penelitian, kemudian berbagai e-book atau layanan perpustakaan digital yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah. Kemudian bagian 3, bab 3 yaitu bagian penutup. Di bagian penutup ini terdiri dari 2 bagian. Pertama adalah simpulan. Simpulan ini berisi simpulan dari pembahasan atau simpulan dari rumusan masalah yang sudah dibuat. Nah, misalnya ada 2 permasalahan, maka bab 2 ada 2 pembahasan, dan bab 3 ada 2 simpulan sesuai dengan topik bahasan. Kemudian bab 3 penutup juga bagian B yaitu saran. Saya kira saran ini bisa ditujukan kepada pembaca atau untuk orang lain yang secara teknis itu berkaitan dengan permasalahan yang sudah kita bahas. Nah, kemudian untuk identitas di sini jurusan misalnya di dalam kita mensitasi ini bisa misalnya kota, tahun makalah dibuat, ini usahakan untuk daftar pustakanya ini adalah 10 tahun terakhir. Artinya daftar pustaka itu sebisa mungkin itu harus up to date. Nah, 10 tahun terakhir. Kemudian untuk di dalam bab pendahuluan atau bagian awal, ini ada kata pengantar dan daftar isi. Bapak pikir ini bisa disesuaikan saja untuk kata pengantarnya. Kemudian daftar pustaka seperti yang sudah disampaikan. Lampiran, apa isi lampiran?
Nah, di lampiran ini mahasiswa melampirkan segala sesuatu yang masih berkaitan dengan pembahasan. Misalnya, ada data terkait dengan survei literasi digital di masyarakat dan kiranya itu perlu dilampirkan, maka perlu dilampirkan di bagian lampiran. Mungkin secara garis besar seperti ini. Nanti akan kita lanjutkan di sesi kedua. Jadi jangan kemana-mana. Sebentar lagi Bapak akan menutup sesi pertama. Kemudian silakan bergabung kembali untuk